Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat ya. Hari ini kita masih bisa berbagi, saling memberikan informasi yang terbaik, motivasi dan juga seputar pendidikan untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, hari ini kita membahas tentang bagaimana seorang guru itu berapa pentingnya dia untuk bisa memiliki sebuah akun YouTube ya. Mengapa hari ini seorang guru harus menjadi guru YouTuber ya? Bukan semata-mata karena uang, bukan semata-mata karena ya ingin terkenal, atau bukan semata-mata untuk bisa meraup keuntungan seluas-luasnya dari berbagai macam trik yang dia pakai atau video-video yang dia sebarkan. Tapi ada salah satu ya hal yang bisa membuat guru itu harus memiliki akun YouTube di era milenial kali ini ya. Ya, namanya guru zaman 2000 tahun 2000-an. Ini merupakan guru yang harus bisa melek teknologi. Nah, kali ini kita harus membahas tentang mengapa seorang guru ini kali ini tahun ini ya di zaman ini harus memiliki sebuah akun YouTube atau terlibat dalam YouTube. Nah, sebagai seorang guru yang sudah memiliki Android, pastinya sudah mengetahui salah satu aplikasi yaitu YouTube ya, aplikasi yang berlogo warna merah, kemudian ada lambang play putih ya. Kemudian itu bisa digunakan sebagai upload video ya, kemudian juga bisa share video, download video, dan juga bisa digunakan untuk hal-hal lain yang itu sifatnya sebagai ya tampilan audio visual ya, sebagai video. Nah, kali ini kita akan lihat latar belakangnya ya, sebab-sebabnya mengapa seorang guru harus memiliki akun YouTube. Nah, oke teman-teman sekalian, untuk tidak berlama-lama kita langsung masuk saja ya. Seorang guru itu harus memiliki akun YouTube. Mengapa? Nah, ini jawabannya. Nah, yang pertama, guru itu ketika dia sudah diberikan kesempatan untuk menjadi seorang guru, ya, dia harus bisa mengembangkan kemampuan ya pembelajaran, keilmuan, wawasan, ilmu pengetahuannya secara lebih luas ya kepada seluruh penonton, seluruh pengguna Android, pengguna ponsel pintar, smartphone secara lebih luas, baik itu skopnya Indonesia maupun dunia. Ya, karena YouTube ini akan dilihat oleh seluruh orang yang ada di dunia ini. Ya, sebagai guru yang sudah memiliki ilmu yang dari kecil, dari SD, SMP, SMA atau MI, SMA sampai dia kuliah, perguruan tinggi S1, S2, S3 sekalipun, ya, itu harus memberikan manfaat seluas-luasnya. Seorang guru itu adalah profesi yang mulia. Nah, apa arti mulia? Mulia itu bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada seluruh pengguna, seluruh penonton, ya, seluruh orang penuntut ilmu, seluruh para pelajar. Yang itu skopnya bukan hanya batas kelas saja. Jadi perhatikan, tidak hanya sebatas kelas saja ya, atau ruangan kelas atau lokal saja, tidak. Kalau untuk sebatas kelas saja, seorang guru paling-paling hanya mengajar satu minggu hanya 5 kelas ya, paling hanya 5 kelas, apalagi ketika dia adalah guru tingkat sekolah dasar ya, itu hanya satu kelas saja yang dia ampuh, atau mungkin guru yang sifatnya mata pelajaran tertentu hanya beberapa kelas saja ya, 6 kelas atau beberapa kelas. Tetapi apakah cukup sampai situ saja? Tentu sebagai seorang guru yang berpikir sekian kali, dia akan berpikir ilmu yang dia dapatkan ini, ilmu yang sudah dia dapatkan dari guru-gurunya dulu, itu harus disebarkan, bagikan kepada orang-orang yang jauh lebih banyak ya, puluhan ribu, ribuan, bahkan jutaan orang. Silakan bagikan teman-teman. Melalui apa? Ya, melalui salah satunya akun YouTube ya. Jangan salah persepsi, jangan salah pemikiran, jangan salah tanggap bahwasanya orang yang ikut berkontribusi dalam YouTube itu adalah orang-orang yang hanya semata-mata untuk mengharapkan uang saja. Tidak ya, uang itu adalah hasilnya ya, pahala itu yang utama ya. Dia bisa berbagi kepada orang-orang penonton ya, seluruh lintas usia ya, karena dia yang dibagikan adalah konten-konten yang bermutu, yang bermanfaat, yang berkualitas, yang berguna bagi para pelajar, para peserta didik yang ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia ya. Karena lebih kurang kurikulum kita itu yang di Indonesia ya, ini lebih kurang sama, ada yang sudah kurikulum 13 ya, ada yang sudah berhasil sekarang ini dengan evaluasinya, ada yang sudah selamanya menggunakan ini ya, kurikulum yang sudah diproklamasi oleh pemerintah. Nah, apa artinya? Materi-materi yang kita ajarkan itu dari kurikulum 2006 IKTSP ya, kemudian juga
yang KBK 2004 dan juga KTSP dan juga sekarang ini kurikulum 2013. Ini merupakan kurikulum yang sudah dipakai oleh seluruh sekolah yang di Indonesia. Nah, hari ini kita bisa melihat ketika satu materi disampaikan oleh seorang guru, ya, ini esensialnya. Maka materi itu akan dinikmati, akan diserap, akan diterima oleh berbagai lintas usia melalui YouTube ini. Oke, satu. Yang kedua, ya, sebagai seorang guru tentu dia tidak akan cukup untuk bisa tampil ya di kelasnya saja. Kali ini zaman sudah maju, sudah berkembang, ya sudah canggih. Kali ini guru-guru harus bisa berkomunikasi, berinteraksi, berbagi dengan guru-guru yang lain, guru-guru yang ada di tempat lain, Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dia akan melihat bagaimana performa kita dalam menyampaikan materi, ya, materi yang ada di kelas kita, yang itu akan disajikan oleh guru-guru lain pula. Nah, inilah sebagai sarana untuk introspeksi, evaluasi bagaimana seorang guru itu bisa menjadikan materi pembelajaran yang disampaikan itu bisa dinilai, bisa juga dibagikan. Bagaimana triknya, bagaimana bahasa tubuhnya, bagaimana penyampaiannya, bagaimana juga tentang pemahaman yang terhadap siswa. Nah, inilah yang menjadi bahan penting, ya. Jadi bukan semata-mata hanya ikut untuk trending seperti artis-artis, tidak, atau mungkin bahkan untuk semata-mata karena mengharapkan uang atau gaji dari itu saja, tidak, ya. Masalah popularitas, ya, masalah gaji atau penghasilan itu masalah yang kesekian kali. Tapi hal yang paling penting adalah kali ini guru harus berbagi ilmu untuk seluruh pengguna Android, ya, seluas-luasnya, tanpa batas usia, tanpa batas daerah, ya, tanpa lintas geografis. Jadi materi yang ada di sini, ya, materi yang dipakai oleh Indonesia dimanapun, apapun bukunya itu lebih kurang sama, itu juga materinya. Nah, inilah yang akan dipelajari oleh peserta didik di berbagai daerah. Jadi hari ini, ya, para guru silakan gunakan kesempatan yang baik ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian berupa pandemi COVID-19 ini, mari kita gunakan secara, ya, bijak, secara lebih baik lagi bagaimana kita memanfaatkan masa-masa ini, ya, agar tidak terpuruk terus, kita tidak merasa dalam tempurung terus, ya. Kita harus berusaha untuk bisa, ya, keluar, ya, out of the box, ya, keluar dari kotak kita, agar kita bisa memberikan manfaat seluas-luasnya sebagai profesi, ya, yang mulia bagi peserta didik dimanapun berada. Itu, ya, beberapa manfaat mengapa guru hari ini harus memiliki sebuah akun, ya. Akun itu yang paling utama untuk bisa berbagi informasi pembelajaran, ya, bakat pendidikan, yaitu sifat yang bisa membangun motivasi para peserta didik yang ada di media sosial. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Ya, selamat berkontribusi. Bagi yang sudah punya akun YouTube, silakan terus berkembangkan, ya, terus evaluasi dan terus inovasikan sehingga akun kita semua bisa memberikan manfaat seluas-luasnya. Bagi yang belum punya, silakan mari kita belajar untuk bisa membuat akun, karena itulah salah satu cara kita untuk bisa mengajak orang untuk keluar, ya. Habis gelap terbitlah terang, ya. Minadh-dhulumati ilan nur. Jadi dari kegelapan yang nyata kepada kehidupan yang terang benderang, dari kehidupan yang jahiliyah menuju kehidupan yang terang benderang dengan ilmu pengetahuannya. Salah satunya adalah dengan cara pembelajaran yang dilakukan secara online atau secara daring. Nah, inilah kesempatan kita, inilah momen kita untuk bisa terus berkembang lebih baik dari hari ke hari, waktu ke waktu, tahun ke tahun. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.